Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan pemirsa, untuk awal tahun ini kita sudah dilanda cuaca ekstrim ya di sejumlah wilayah di tanah air. Sekarang kita juga akan hadir ke informasi bagaimana dampak gelombang tinggi yang melanda perairan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah membuat sejumlah perahu nelayan rusak. Ya, sementara itu dampak dari gelombang tinggi juga terjadi di Jepara, Jawa Tengah. Ribuan ton sampah terbawa gelombang tinggi hingga menutupi pantai Bondo. Kita lihat pemirsa, gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda kawasan pesisir Pantura dan perairan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah ini sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Menurut Sekretariat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Cabang Semarang, lebih dari 50 perahu nelayan rusak dihantam ombak lantaran jebolnya sabuk penahan gelombang di kawasan pesisir Semarang sepanjang 50 km. Sementara itu, ribuan ton sampah memenuhi pantai Bondo di Jepara, Jawa Tengah. Sampah yang didominasi kayu ini terbawa oleh gelombang tinggi yang sudah terjadi sejak 4 hari yang lalu. Selain membawa sampah yang menimbulkan bau, gelombang tinggi juga merusak sejumlah warung warga yang berada di tepi pantai. Menurut salah seorang warga, sampah yang terbawa oleh gelombang tinggi ini lebih parah jika dibandingkan dari tahun yang lalu. Ya, warga setempat berharap pemerintah segera membersihkan sampah agar keindahan pasir putih yang ada di pantai Bondo ini bisa kembali dinikmati oleh warga dan wisatawan lainnya. Ya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi wilayah Indonesia akan mengalami perubahan cuaca ekstrim hingga bulan Maret. Ya, potensi cuaca ekstrim ini bisa terjadi hingga April untuk wilayah yang puncak musim penghujannya mundur. Jadi yang memang utamanya untuk kewaspadaan terhadap potensi ekstrim, cuaca ekstrim yang dalam prediksi kami masih akan berlangsung hingga bulan Maret paling tidak. Bahkan mungkin di beberapa wilayah yang puncak musim hujannya mundur dapat terjadi pula di bulan April. Juga yang harus atau perlu diwaspadai terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden minggu lalu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit 2021. Dalam pidato beliau menghimbau, mengajak kita semua untuk peduli terhadap climate adaptation. Jadi ada. Ya, bagaimana prediksi cuaca di tanah air beberapa hari ke depan? Daerah mana saja yang perlu diwaspadai? Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca, Miming Saifuddin. Selamat pagi Pak Miming. Selamat pagi Mbak Farah dan Mbak Naila. Ya, Pak, peringatan dini ini dikeluarkan BMKG ya di sejumlah wilayah di tanah air terkait cuaca ekstrim dan juga gelombang tinggi. Sampai kapan prediksinya Pak? Ya, kalau untuk potensi cuaca ekstrim tentunya kita harus waspada sepanjang kita masih memasuki puncak musim penghujan ya. Artinya Januari, sekarang Februari kita masih memasuki puncak hujan. Nah, ini untuk wilayah-wilayah yang perlu diperhatikan untuk beberapa sepekan ke depan itu masih wilayah Jawa di sebagian besar, mulai dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai bahkan Bali, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara juga potensi-potensi cuaca ekstrim ini masih harus diwaspadai karena memang di wilayah-wilayah tersebut puncak hujannya masih berjalan. Artinya selama Februari ini periode puncak hujan masih berjalan di wilayah-wilayah tadi. Oke, untuk tepatnya Pak Miming, di daerah mana saja? Karena kan masih ada potensi angin kencang juga, daerah mana harus waspada? Baik, kalau untuk kewaspadaan potensi cuaca ekstrim ya, artinya di wilayah daratan itu di Sumatera, terutama di wilayah pesisir Sumatera bagian selatan, termasuk juga wilayah Bengkulu, kemudian sebagian besar wilayah Banten juga ini dalam 2 hingga 3 hari ke depan bahkan signifikan, terutama untuk wilayah Banten bagian selatan ini harus waspada. Kemudian wilayah Jawa Tengah, termasuk juga wilayah Jawa Probolinggo yang biasanya di sana itu ada langganan, biasanya ada terjadi ini ya longsor ya, wilayah tersebut cukup riskan. Kemudian untuk wilayah Jawa Timur juga sebagian besar, Banyuwangi termasuk juga wilayah
yang harus diwaspadai. Nah, untuk wilayah Bali sendiri, wilayah Bali Barat, kemudian wilayah Bali bagian timur yang cukup signifikan, termasuk di wilayah NTB dan NTT ini untuk 3 hari ke depan potensi cuaca ekstrim dengan berupa hujan lebat termasuk juga angin kencang di wilayah perairan ini yang harus waspada. Gitu. Ya, Pak Miming, tadi kalau kita lihat di informasi sebelumnya ada 2 wilayah di Jawa Tengah sekaligus yang dilanda gelombang tinggi ya, seperti di Semarang dan juga Jepara begitu. Nah, ini kemungkinannya akan seperti apa Pak untuk wilayah Jawa Tengah? Gelombang tinggi akan diprediksinya seperti apa dari BMKG? Baik, kalau untuk bicara gelombang tinggi memang di beberapa wilayah ada yang signifikan untuk hingga tanggal 4 Februari itu ya. Termasuk juga untuk wilayah Semarang, perairan utara Semarang ini potensi gelombang tinggi masih cukup signifikan, terutama antara kisaran 2,5 bahkan lebih untuk hingga tanggal 4 ini potensinya cukup tinggi. Kemudian termasuk juga tadi yang disinggung terkait di wilayah Sulawesi bagian barat, perairan Polewali Mandar ya. Ini potensi gelombang untuk sampai tanggal 34 juga masih cukup signifikan karena memang kondisi anginnya cukup kencang dan berimbas ke wilayah timur. Wilayah perairan Sulawesi Selatan juga cukup signifikan untuk sampai tanggal 4 ini dan yang cukup sangat tinggi untuk kategori potensi gelombangnya itu di wilayah selatan Jawa, di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa karena memang potensi angin kencang di wilayah perairan tersebut sangat signifikan, termasuk juga untuk wilayah Jogja, perairan Jogja, kemudian selatan Bali, selatan NTB dan NTT ini yang cukup signifikan karena ketinggian kita prediksikan sampai tanggal 4 itu antara kisaran lebih dari 2,5 atau 3 meter demikian. Oke, Pak Miming, ini BMKG juga pagi tadi sudah mengeluarkan peringatan bahwa akan ada 16 provinsi berpotensi hujan petir angin kencang, masyarakat dimintai waspada. Dan juga untuk wilayah Jabodetabek ini prediksi hujan akan terus turun dan juga intensitasnya cukup tinggi. Seberapa tinggi intensitasnya, Pak Miming sebenarnya? Ya, kalau untuk wilayah Jabodetabek mengingat kita masih berada pada periode puncak musim hujan ya, artinya potensi hujan lebat terutama dalam durasi singkat ini yang perlu diwaspadai terutama untuk beberapa hari ke depan potensi cukup signifikannya ada di wilayah selatan ya seperti wilayah Bogor, kemudian Jakarta Selatan dan sekitarnya. Sedangkan untuk wilayah DKI bagian tengah atau pusat maupun utara potensi hujan masih ada antara kisaran ringan hingga sedang dan itu biasanya terjadi pada dini hari untuk potensinya. Sedangkan untuk potensi lebat kita prediksikan potensinya cukup signifikan masih di wilayah selatan. Dan tentunya apabila hal tersebut terjadi kewaspadaan untuk kejadian hujan di wilayah hulu ini yang menjadi pembelajaran bersama bahwa ini kondisi yang harus diwaspadai ketika terjadi hujan di wilayah hulu karena bisa menimbulkan potensi-potensi genangan misalkan di wilayah hilir seperti itu. Ya, Pak Miming, untuk periode 3-4 Februari ini kan perkiraan BMKG Jabodetabek diguyur hujan dengan intensitas sedang. Namun Bogor berpotensi hujan lebat. Apa benar demikian? Kalaupun memang benar, berarti masyarakat harus lebih waspada terkait dengan potensi banjir di wilayah Jabodetabek, Pak Miming. Ya, kalau untuk potensi hujan lebat itu kita prediksikan untuk wilayah selatan ya, Bogor itu terutama pada siang atau sore hari, biasanya seperti itu. Dan durasinya juga tidak terlalu singkat. Dan untuk 2 hari ini memang secara umum ringan hingga sedang, tapi potensi lebat dengan durasi singkat ini yang harus diwaspadai karena kondisi-kondisi tersebut biasanya bisa disertai juga dengan kilat petir yang tentunya harus diwaspadai. Nah, kemudian mengingat bahwa potensi lebat juga masih dapat terjadi di wilayah Jabodetabek, ini potensi-potensi untuk wilayah banjir juga saya kira untuk wilayah Jabodetabek masih waspada untuk kondisinya. Ya. Oke, Pak Miming, saya juga ingin tahu ini kan belakangan ini Indonesia dilanda cuaca ekstrim yang cukup banyak di beberapa daerah dan merata. Pak Miming, sebenarnya apa penyebab cuaca ekstrim ini? Apakah hanya karena faktor alam saja kah atau karena ada faktor ulah manusia juga, Pak Miming, dampaknya? Iya. Kalau bicara tentang cuaca ekstrim tentu dia pure alam ya, kecuali kalau nanti kita bicara dampak misalkan banjir itu kan kalau banjir itu sangat kompleks tentunya itu bicaranya. Tapi kalau kita bicara tentang potensi cuaca ekstrim bahwa itu di-trigger oleh kondisi atmosfer yang tidak stabil, nah itu memang kondisinya pure dari kondisi-kondisi atmosfer. Cuma memang dampak daripada cuaca ekstrim tersebut tentunya kalau kita bicara dampak tentunya tidak bisa bicara satu sisi ya karena memang
kayak banjir misalkan, itu kan kompleks, bisa karena kondisi lingkungannya seperti apa. Tapi kalau kita bicara trigger terkait dengan cuaca ekstrim, tentunya itu kondisi yang kalau kita bicara periode saat ini itu sangat memungkinkan terjadi karena faktor-faktor dinamika atmosfer seperti adanya MJO, kemudian gelombang Rossby, Kelvin wave, kemudian adanya siklon tropis yang saat ini kita sedang memasuki musim siklon tropis di wilayah selatan. Ini yang bisa ketika mereka terjadi bersama-sama, ini yang bisa menyebabkan potensi cuaca ekstrim tersebut menjadi lebih tinggi, seperti itu. Pak Miming, tadi selain wilayah Jabodetabek, wilayah mana lagi yang dimungkinkan adanya potensi cuaca ekstrim terkait curah hujan yang tinggi, Pak? Dan juga bagaimana himbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi? Baik, untuk 3 hari ke depan ini potensi hujan lebat potensinya ada di wilayah Kalimantan Barat ya, kalau untuk di wilayah selain di wilayah Jawa. Kemudian di wilayah Bengkulu juga potensinya cukup signifikan. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, Sulawesi bagian tengah, kemudian Sulawesi bagian selatan juga cukup signifikan. Potensi lebatnya masih ada untuk 3 hari ke depan. Nah, sedangkan untuk wilayah Papua umumnya ada di wilayah Papua Barat bagian tengah dan wilayah Papua. Nah, untuk wilayah Banten untuk 3 hari ke depan konsentrasi cukup signifikannya ada di wilayah Banten bagian selatan. Ini yang harus diwaspadai. Kemudian termasuk juga wilayah Jabodetabek seperti yang tadi disebutkan. Dan wilayah Jawa Tengah juga ini selain tadi yang wilayah Semarang potensi gelombangnya cukup tinggi, bisa juga untuk 3 hari ke depan potensi hujan sedang lebatnya masih dapat terjadi di wilayah tersebut, sehingga kemungkinan untuk hujan lebat disertai angin kencang dan potensi gelombang tinggi di wilayah perairan utara wilayah Semarang ini harus diwaspadai. Demikian, Mbak. Baik Pak Miming, berarti untuk warga dan juga masyarakat di daerah tersebut untuk lebih waspada, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita sebagai negara Indonesia juga harus terus waspada dengan kondisi alam tempat kita berada saat ini. Terima kasih Pak Miming sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia masih akan kami hadirkan kembali usai jeda pariwara berikut ini.